pagi hari ini. Nama lengkap beliau dengan gelarnya Dr. Rojabi Asgar Ghani, SSI, MSI, kelahiran Malang 26 Maret 1986, alamat di Perum Jaya Permai, Blok B. Kemudian riwayat pendidikannya S1 di KPI, Institut Agama Islam Nurul Jadid, lulus tahun 2007. Kemudian S2 di Prodi Sosiologi UMM Malang, lulus tahun 2016. S3 Prodi Sosiologi Universitas Airlangga Surabaya, lulus tahun 2021. Publikasi beliau sejak 2019 hingga 2021 sudah ada 7 publikasi. Ini nanti bisa dicek sendiri. Ada beberapa judul di sini yang diterbitkan di beberapa jurnal, pertama jurnal Mukammil, kemudian jurnal Kopis, kemudian jurnal Aturos yang di dalam sendiri, dan beberapa jurnal-jurnal yang lain, yang tentunya sebagian dari jurnal-jurnal ini sudah terakreditasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya serahkan langsung kepada beliau, mari kita buka dulu webinar pada pagi hari ini dengan membaca Alkitab, dengan harapan diskusi ini bisa berjalan dengan lancar. Ala hadinnya wala kulitin sholih. Al-Fatihah. Selanjutnya langsung saya serahkan kepada beliau, kepada Bapak Rojabi Asgar ini, disilahkan untuk 30 menit ya. 30 menit ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tema yang saya angkat ini saya sampaikan sebenarnya adalah sebagian bab dari disertasi yang saya angkat, karena saya melihat beberapa bab tidak akan mungkin dijelaskan semua, karena ini saya berharap dapat fokus dalam satu bab dari hasil penelitian yang saya lakukan tentang visibilitas agama di ruang publik. Ini kalau kita maknai visibilitas ini kan hal yang dapat dilihat, yang ada, yang mengalir di depan mata kita terkait dengan agama. Ini nanti ada kaitannya tentang bagaimana perdebatan persoalan agama itu di ranah publik antara masyarakat sekuler seperti di Eropa dengan masyarakat yang diklaim religius seperti Indonesia. Itu nanti akan kita lihat bagaimana perbedaannya. Sebenarnya materi visibilitas agama ini muncul baru-baru ini oleh yang digagas oleh Titus Hilem, seorang berkebangsaan dari Israel. Bagaimana melihat tentang visibilitas agama di ruang publik di masyarakat Eropa. Nah, dalam hal ini lebih fokus pada bagaimana framing komunitas tradisionalisme Islam dalam menghadapi perubahan sosial di masyarakat. Bisa dilanjutkan, Pak Edi? Halo? Atau saya yang share screen dari sini mungkin? Oke. Bisa terlihat ya Bapak Ibu ya? Terlihat. Jelas. Oke, jadi latar belakangnya adalah gelombang modernisasi dan digitalisasi yang berdampak pada kehidupan sosial di masyarakat. Hal ini mendapatkan respon dari beragam komunitas tradisional Islam yang dipimpin oleh kiai. Jadi saya fokus di sini bagaimana komunitas tradisional Islam itu yang dipimpin oleh kiai, gitu ya. Jadi ada fokus juga pada kiainya
itu merespon terhadap gelombang modernisasi dan industrialisasi. Nah, penelitian yang saya lakukan kemudian merekonstruksi framing. Ya, nanti teori framing ini didasarkan dari yang dimunculkan oleh Erving Goffman, dan kemudian dikembangkan oleh Stanford yang kemudian di tahun 2000 gitu. Nah, itu melalui juga argumen sosiologis, nanti akan dijelaskan berikutnya. Nah, lokus dari penelitian ini saya lakukan di daerah Python, saya lakukan di daerah Python dengan corak masyarakat Pandalungan. Masyarakat Pandalungan ini secara tradisi Jawa Madura ya, tradisi Jawa Madura. Terus kemudian masyarakatnya diklaim juga tradisional, masih karena melakukan banyak hal-hal yang berkaitan dengan tradisi. Kemudian juga selain itu, hal yang menarik adalah dual society. Dual society ini salah satu konsep yang dikeluarkan oleh Julius Hermann Boyke tahun 1953 yang menggambarkan tentang ada masyarakat modern dan masyarakat tradisional dalam satu ruang. Dalam satu ruang. Seperti yang saya amati itu terjadi di masyarakat Python. Ada masyarakat modern dan masyarakat tradisional dalam satu ruang. Nah, kita mulai dari identitas tradisional Islam sebagai state of the art ya, yang saya temukan dari berbagai macam kajian. Jadi saya mengklasifikasikan identitas tradisional Islam itu dari berbagai macam kajian itu. Yang pertama adalah muncul sebagai tandingan dari sebuah gerakan. Ini seperti kasus yang ada di Indonesia saat kemunculan seperti NU sebagai gerakan tradisional Islam yang saat itu menghadapi gerakan-gerakan puritanisme Islam, pemurnian Islam. Ini juga terjadi di India dari penelitiannya Fisak. Jadi bagaimana yang diwakili oleh Sunni, identitas tradisional Islam yang diwakili oleh Sunni itu muncul dengan menghadapi para reformis Islam, ya mungkin agak mirip dengan pemurnian Islam itu. Itu juga dengan yang dilakukan penelitiannya oleh si Rani ini tahun 2021 di Australia juga ada, cuman perbedaannya kalau yang di Australia ini tidak mengeras dalam konflik-konflik yang mungkin sampai kepada konflik pertarungan wacana di ruang publik, dan kemudian mungkin juga sampai pertarungan bisa jadi pertarungan fisik gitu ya. Tapi kalau di Australia ini hanya sekedar sebagai polemik antar aliran mengeluarkan ide dan gagasan. Atau yang kedua, sebagai identitasnya itu sebagai penjagaan keyakinan dan ajaran. Nah, seperti yang saat ini ada di lingkungan kita, di sekitar kita, bagaimana gerakan-gerakan tradisional Islam ini seperti NU kemudian menghadapi radikalisme, menjaga ajaran-ajaran dari para umatnya gitu, dan melakukan pembinaan baik melalui media sosial, melalui pengajian dan lain sebagainya itu untuk menghadapi itu. Ada juga sebagai inisiatif terhadap penyelesaian problem keumatan, seperti Syu'un Ijtimaiyah yang dimunculkan pada Muktamar NU tahun 1979. Ini munculnya gagasan ini karena terutama para kiai saat itu yang berkumpul dalam organisasi NU ini mengalami kebuntuan terkait dengan bagaimana posisi tentang pengayoman terhadap umat. Saat itu kan rame-rame dengan terbawa kepada arus politik. Nah, kemudian muncullah tentang gerakan Syu'un Ijtimaiyah ini yang diteliti oleh Martin van Bensen ya. Yang Syu'un Ijtimaiyah ini tentang bagaimana menggerakkan membuat masyarakat atau menggerakkan civil society gitu melalui program-program, sehingga muncullah seperti P3M gitu ya. Saat itu muncullah P3M, pemberdayaan pesantren, program pemberdayaan pesantren dan masyarakat, tidak salah panjangannya. Nah, dari sekian klasifikasi ini, kemudian saya memfokuskan pada bagaimana tradisi Islam ini merespon perubahan sosialnya. Dalam masyarakat, dikhususkan lagi masyarakat yang coraknya itu dual society,
masyarakat dual society seperti di Python. Nah, konteks Python sekarang kita masuk ke konteks Python. Bagaimana geliat tradisional Islam ini muncul di Python? Nah, ini dimulai pada akhir abad ke-19 tepatnya, di mana dari penelusuran berdirinya cikal bakal pesantren yang pertama di Python, yaitu pesantren Darul Ulum, yang saat ini ada di desa Python, desa Python itu. Ini yang menjadi cikal bakal tradisionalisasi Islam di Python, yang bagaimana nanti merubah terhadap tatanan struktur masyarakat Python. Kemudian berikutnya adalah pesantren Mambaul Ulum. Ini juga tradisional Islam yang muncul sebagai sebuah komunitas yang kemudian akan melakukan perubahan sosial di masyarakat Python. Dilanjutkan dengan pesantren Nurul Qadim dan kemudian pesantren Nurul Jadi di tahun 1948. Nah, sejak saat itulah kemudian gelombang perubahan kehidupan masyarakat itu diwarnai dengan tradisionalisme yang bercorak Islam, yang menggabungkan antara tradisi, ya, mengadaptasi tradisi, gitu, yang dilakukan dengan nilai-nilai keislaman, sekaligus menjadikan kiai sebagai pemimpin tradisi, menggantikan pemimpin ritual kepercayaan primitif mereka, yang saat itu masih mungkin bisa disebut dengan, walaupun ini masih perdebatan tentang terminologi animisme dan dinamisme, itu menggantikan pemimpin-pemimpin ritual saat itu sebelum datangnya gerakan-gerakan tradisionalis Islam. Nah, kemudian gelombang yang kedua yang juga kemudian merubah bagaimana pranata sosial, ya, struktur sosial di masyarakat Python adalah gelombang modernisasi dan industrialisasi yang dimulai ditandai dengan pembangunan industri PLTU pada tahun 1983, ya, kemudian diikuti selanjutnya dengan adanya pabrik rokok, ada gudang garam, Bentul juga dulu ada, ya, di pertolongan Python ke selatan gitu, tapi sekarang sudah tutup. Kemudian sekarang muncul juga Sampurna dan kemudian Apache dan lain sebagainya. Ini kemudian juga berembet pada sektor-sektor ekonomi lain, ya, munculnya kafe, resto, hotel, bahkan tempat hiburan. Nah, corak perubahan tersebut mengarah pada modernisasi dan industrialisasi. Terus kemudian juga mengarah pada sektor formal yang membentuk masyarakat menjadi masyarakat yang organisasional dan modern. Terus ada asimilasi terutama dari para pendatang, ya, dari para pendatang yang membawa gaya hidup baru, gaya hidup perkotaan juga datang di Python. Nah, efeknya kemudian diamati bahwa masyarakat tradisional hanya sebagai penonton. Dengan bukti dari data BPS itu di tahun 2020 itu masih didominasi oleh masyarakat itu sebagai petani dan pedagang di home industry, tidak masuk di sektor-sektor formal. Selain itu juga memunculkan ketimpangan dan problem sosial, ya, akibat dari shock culture, ya. Masyarakat yang tidak bisa kemudian mengikuti gaya hidup masyarakat yang modern, masyarakat tradisional itu, akhirnya mereka mengalami shock culture. Dari shock culture itu timbullah problem sosial seperti, ya, ketimpangan kemiskinan yang semakin melebar gitu, terus kemudian perjudian, ya, tawuran, bahkan terus mabuk-mabukan karena mengikuti gaya itu yang tidak mampu, dan kemudian itu menjadi gaya-gaya di masyarakat yang tidak teramati, tidak tersiklus dengan baik begitu. Nah, untuk menganalisis dari beberapa problem itu, saya menggunakan konsep frame, ya, yang saya bilang tadi dimunculkan oleh Erving Goffman. Jadi frame ini sederhananya adalah bagaimana kelompok itu kemudian mendefinisikan kelompok atau seseorang, gitu. Seseorang atau kelompok mendefinisikan dirinya baik secara konstruksi makna, terkait dengan hal yang dianggap masalah yang ada di luar dirinya.
gitu ya. Jadi memang disiapkan untuk menghadapi hal-hal yang dianggap masalah ya, di luar dirinya. Nah, kemudian saya menggunakan secara spesifik dari konsep-konsep frame ini, saya menggunakan dari Snow dan Benford, ya, berupa diagnostic framing, kemudian prognostic framing, motivational framing. Diagnostic framing ini mengarah pada penyebab, gitu ya, penyebab apa yang menyebabkan kemudian aksi atau komunitas sosial ini ada, apa yang menyebabkan itu. Nah, kemudian prognostic framing ini tawaran, solusi tawaran yang diberikan. Ini kan bagian dari mendefinisikan kelompoknya juga untuk memberikan tawaran. Karena mereka menganggap itu adalah masalah, ya, sebab-sebab itu adalah sebagai masalah. Kemudian prognostic framing-nya solusinya apa? Dan motivational framing ini adalah hal-hal yang dijadikan sebagai pemantik, trigger yang menggerakkan massa, yang menjadikan motivasi dalam kelompok itu. Termasuk juga saya gunakan di sini adalah konsep habitusnya Bourdieu untuk melihat bagaimana pembentukan pembentukan habitus, pembentukan sesuatu yang menjadi sumber struktur dari cara bertindak dalam kelompok itu. Nah, metode yang saya gunakan dalam pengumpulan data ini adalah objektifikasi partisipan. Jadi objektifikasi partisipan ini bukan hanya melakukan objektifikasi terhadap data-data, ya, tapi juga kita melakukan objektifikasi terhadap apa yang disampaikan oleh subjek penelitian. Ya. Karena di dalam apa yang disampaikan itu mesti menyimpan hal-hal deep structure, ya, struktur yang terdalam. Ya. Apa yang diungkap adalah surface structure, ya, struktur luar saja. Maka perlu dilihat apa struktur terdalamnya melalui kaitan-kaitan hubungan sosial praktik. Gitu. Nah, kemudian juga model replika. Ya. Dalam penentuan 3 komunitas ini saya menggunakan model replikanya Yin. Ya. Apa maksudnya dari model replika ini? Model replika ini digunakan dalam penelitian sosial multikasus. Ya. Ada multikasus yang itu terjadi dalam satu ruang yang itu bisa kemudian juga mewakili atau terjadi di ruang-ruang yang lain. Ya. Maka digunakanlah model replika dan pengolahannya melalui interpretatif reflektif. Nah, hasilnya adalah demikian. Jadi untuk satu komunitas, ini ada 3 komunitas ya yang saya teliti, komunitas Nurul Jadid, ya, pesantren Nurul Jadid, dan kemudian Subhanul Muslimin dan Melaateh. Nah, pesantren Nurul Jadid ini dalam menghadapi konteks perubahan sosial masyarakat Python itu ya, ditanggapi melalui nanti di diskusi ya, kenapa dimunculkan di sini pemimpinnya ya Kiai Hamid itu dengan menyiapkan generasi yang nantinya dapat bekerja secara sistemik dan berjejaring. Jadi lebih kepada tataran menerima dan kemudian mengapresiasi dari gelombang modernisasi itu dengan menyiapkan resource-nya, menyiapkan untuk kemudian bisa bertarung gitu ya di dalam konteks modernisasi itu. Jadi generasi masa depan itu disiapkan memang untuk berjuang dan jangan risau kata beliau dengan segala perubahan yang terjadi itu karena itu adalah hal yang niscaya. Nah, di antara contoh-contohnya misalkan dengan menyiapkan hal-hal yang memang berbau-bau modernisasi gitu kan, seperti ISO gitu kan, hal-hal yang merupakan standar itu kan identik dengan modernitas ya, ada standar begitu itu. Unggul gitu kan identik dengan modernitas gitu kan. Nah, kemudian yang di Subhanul Muslimin ini lebih melihat bahwa adanya modernisasi, industrialisasi yang terjadi di Python itu menciptakan efek kepada apa ya? Goncangan moral gitu ya, goncangan moral gitu. Goncangan moral masyarakat yang kemudian banyak masyarakat itu yang tidak siap ya, melihat bagaimana modernisasi itu arus digitalisasi yang akhirnya itu berefek pada praktek-praktek yang dianggap oleh Kiai Hafid dan kelompoknya ini
sebagai hal-hal yang dalam kategori mereka gitu ya, sebagai perbuatan yang mazmumah, perbuatan yang keji gitu kan, seperti narkoba, tawuran, itu yang banyak ditimbulkan menurut pengamatan mereka itu. Jadi tawuran, pencurian seperti itu, karena ketidaksiapan menghadapi modernisasi itu. Ini yang itu dilihat semakin lama semakin mengikis tradisi keagamaan yang dijalankan oleh masyarakat gitu ya. Baik melalui pendidikan juga ya, dengan disampaikan misalkan pendidikan sekarang tidak menghargai terhadap bagaimana guru misalkan kayak begitu di sekolahan dan lain sebagainya. Dan mereka ini melalui pemimpinnya menyampaikan keselamatan yang paling penting itu adalah dengan meneladani Nabi Muhammad gitu ya, dan mengerahkan masyarakat untuk selalu mengingat kehidupan akhirat dalam model-model aksi sosialnya ya, aksi komunitasnya itu. Nah, berbeda juga dengan Melaate yang melihat bahwa perubahan sosial di masyarakat Python itu dengan adanya modernisasi identitas dasar itu mengarah pada kehidupan yang tidak manusiawi. Ya. Karena banyak ketimpangan di sana dilihat. Dan itu dilihat oleh beliau sebagai sesuatu yang sengaja dibuat. Ketimpangan itu ada struktur yang sengaja membuat. Ini analisanya begitu. Ada struktur yang sengaja membuat sehingga ini harus segera diatasi, ya, harus segera diatasi dengan gerakan, salah satunya dengan gerakan komunitas Melaate itu, ya, begitu. Nah, secara garis besar jadi seperti ini frame-nya ya dalam mendefinisikan dirinya. Gitu. Jadi Jinur Jadid ini untuk menceritakan generasi yang sistemik, bersejaring. Gitu. Kalau Subhanul Muslimin ini mengimajinasikan keselamatan, jadi masyarakatnya dibawa untuk berimajinasi bagaimana keselamatan melalui doktrin-doktrin agama itu, yang dimensinya sosial budaya. Kalau yang Melaate ini lebih dibawa kepada masalah ketidakadilan, gitu ya, ketidakadilan yang terjadi. Dimensinya adalah melalui ekonomi politik. Jadi begitu. Nah, sekarang ini hal yang kita diskusikan dari beberapa konsep yang saya gunakan. Nah, diagnosis framingnya di sini, ya, atau penyebab-penyebab yang dilihat dari persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu didominasi oleh disposisinya pemimpin komunitas dalam konteks tradisionalisme Islam, ya terutama di masyarakat Python, gitu, masyarakat yang bercorak tradisional itu, terus kemudian berkultur keagamaan NU, gitu ya, itu frame-nya yang disematkan dalam kelompok itu didominasi oleh pemimpinnya, dalam hal ini adalah kiai. Gitu. Jadi tujuan komunitas, persepsi, respon itu ditentukan lebih banyak oleh kiai. Gitu. Dalam hal melihat bagaimana problem-problem sosial, problem-problem yang terjadi di masyarakat, di sekitarnya. Gitu. Hingga kemudian meneruskan di bawahnya itu meneruskan disposisinya saja. Gitu. Meneruskan disposisi yang disampaikan oleh kiai. Begitu. Nah, kemudian prognosis framingnya. Ini menggunakan, jadi solusi-solusi yang diberikan, solusi-solusi yang ditawarkan, itu menggunakan komunikasi religius sebagai strategi. Ini karena melihat kelenturan doktrin-doktrin agama yang berhubung struktur masyarakat itu, masyarakat Python itu dalam hal ini strukturnya menggunakan ada unsur tentang keagamaan NU-nya gitu kan ya, yang juga budaya-budayanya banyak, budaya Jawa Maduranya juga dipengaruhi dengan filosofi keagamaan juga gitu ya, ditemukan irisan-irisan. Jadi kelenturan doktrin-doktrin agama dalam hal ini tuh menjadi strategi gitu ya, strategi untuk kemudian menggerakkan massa, meraup massa gitu. Nah, ini juga ditemukan identitas keagamaan dapat dengan mudah sekaligus menjadi identitas budaya. Ya, keagamaan sekaligus menjadi praktik kebudayaan. Ya, agama sebagai praktik, gitu ya, akhirnya begitu dalam kehidupan sehari-harinya. Terus kemudian juga dari beberapa penelitian tidak ada bukti bahwa pengaruh agama itu dalam tradisi apapun semakin berkurang. Nah, sekaligus juga dalam penelitian ini ditemukan ya bahwa saya melihat
efek industrialisasi dan modernisasi itu memang memunculkan kewibawaan-kewibawaan lain. Ya, contohnya misalkan munculnya kewibawaan para pengusaha, gitu kan. Ada kewibawaan-kewibawaan baru. Kalau dulu berpusat pada kiai, gitu ya. Kalau dulu berpusat pada kiai melalui tradisionalisme Islamnya itu, gitu. Kalau dengan adanya modernisasi itu kemudian muncul kewibawaan-kewibawaan yang lain seperti para pengusaha, ya, melalui PLTU itu dan lain sebagainya. Yang mereka punya program-program yang menggiurkan juga untuk menjadi satu senjata, ya, untuk menjadi satu senjata dominasi, ya, di masyarakat melalui CSR itu kan modal gitu ya, modal untuk mendominasi juga. Terus juga munculnya misalkan kayak dana desa yang itu juga memunculkan kewibawaan lain, ya, kepala desa dengan perangkat-perangkatnya. Cuman dari temuan ini tetap, ya, ketika dalam posisi yang seperti itu, ketika mereka sesuai dengan profesinya masing-masing itu ahli secara teknis, gitu ya, secara teknis ahli bicara soal usaha dan lain sebagainya. Terus kemudian yang perangkat bicara soal formasi struktur, ya, formasi struktur pedesaan, ya, program dan lain sebagainya. Saat itu juga para kiai itu mengikuti terhadap perkembangan teknis-teknis tentang bagaimana usaha, bagaimana aparatur desa, aparatur negara, gitu. Itu mengikuti. Ya. Sehingga para kiai juga bisa, ya, sederhananya para kiai juga bisa berbicara tentang seperti mereka, gitu. Walaupun mungkin secara detail itu tidak ditemukan, ya, dalam hal umum. Tapi sebaliknya, ketika kewibawaan yang lain seperti para pengusaha dan aparatur desa ini berbicara agama, itu tidak akan diterima. Tidak akan semudah diterima ketika kiai yang berbicara. Artinya apa kemudian? Bahwa bagaimanapun, meskipun muncul kewibawaan-kewibawaan yang lain, pola komunikasi religius sebagai strategi ini masih menjadi alat yang cukup efektif untuk mematahkan kewibawaan lain, gitu ya, di saat muncul-muncul kewibawaan itu. Jadi begitu. Nah, kemudian motivational framing-nya. Nah, ini yang kita sebut visibilitas agama sebagai kekuatan. Jadi inilah yang terjadi dalam praktek sosial di sekitar kita adalah bagian juga dari praktek keagamaan, di mana agama itu juga menjadi praktek sosial, gitu. Tidak hanya menjadi ranah keyakinan, tapi dia juga menjadi bagian dari kehidupan. Gitu. Ya, ini yang berbeda kemudian ketika diamati oleh si Titus film ini di masyarakat Eropa. Di masyarakat Eropa itu akhir-akhir ini memang muncul wacana-wacana tentang bagaimana keagamaan itu ada muncul di ranah publik. Tapi dia kemudian menyimpulkan itu tetap dalam ruang lingkup sekuler, masih tetap ruang lingkup sekuler. Kenapa demikian? Karena agama itu dilihat dan dibicarakan oleh masyarakat ketika pertama agama itu menjadi problem, ya, seperti munculnya radikalisme kayak begitu itu. Ketika agama itu menjadi problem, maka disitulah masyarakat mulai membicarakan agama. Yang kedua, ketika agama itu bisa menyelesaikan problem sosial, ya, digunakan misalkan untuk menyelesaikan konflik, gitu ya, untuk menyelesaikan kemiskinan misalkan begitu, yang dengan menggunakan kekuatan religious leader, gitu ya. Tapi dalam hal-hal yang lain, ya, dalam persoalan kehidupan sehari-hari tidak melihat itu. Masyarakat tidak melihat itu. Berbeda dengan kalau kita amati dalam ini di Python, mungkin juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dalam keseharian kita akan menemukan bagaimana dimensi-dimensi kehidupan sosial itu akan diisi, diselipi dan bahasa-bahasa yang lain dengan formasi-formasi keagamaan, ya, dengan teks-teks keagamaan, ya, dalam hal soal kehidupan sosial begitu. Nah, kemudian dari sekian pembahasan itu saya munculkan sebuah proposisi. Yang pertama, untuk menggerakkan komunitas, ya, untuk menggerakkan komunitas di desa, ya, yang bercorak tradisionalisme itu, ya, maka yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah harus masuk ke tradisi. Ya, baru kemudian diarahkan ke ekonomi politik dan dilegitimasi dengan agama. Tidak bisa kemudian kalau kita menggerakkan massa untuk di desa itu dimulai dengan ekonomi politik itu akan mengalami banyak kesulitan. Ya. Akan lebih mudah
jika kemudian melalui tradisi. Karena apa? Cara berpikirnya belum cara berpikir seperti masyarakat kota yang rasional gitu untuk dibawa kepada ekonomi dan ekonomi politik. Lebih mudah akan dibawa kepada tradisi, dimulai dengan tradisi. Itu pintu masuknya adalah tradisi ya. Itu karena apa? Karena di situ mengandung unsur keyakinan. Keyakinan yang penting yakin, sudah yakin yang diikuti. Makanya dari ketiga komunitas ini kemudian dapat dilihat siapa yang paling banyak pengikutnya gitu ya dari ketiga komunitas ini, dan siapa yang tidak kan gitu, yang paling banyak pengikutnya, dan siapa yang kemudian masih bertahan. Jadi begitu. Ini meskipun belum saya lakukan penelitian, kalau di kota ya ini asumsi saja, itu langsung pada ekonomi politik dan dilegitimasi dengan agama untuk menggerakkan itu. Jadi sebenarnya lebih banyak pilarnya. Kalau kita ingin menggerakkan massa di desa itu lebih banyak pilarnya daripada di kota. Jadi begitu. Nah, kemudian proposisi yang kedua, saya melihat bahwa pemimpin agama, ya, ini berbeda juga dengan masyarakat sekuler seperti di Eropa. Pemimpin agama itu akan menjadi terus pemimpin sosial. Ya. Berbeda dengan kalau di masyarakat sekuler seperti di Eropa itu, pemimpin agama ya pemimpin agama, pemimpin sosial ada sendiri. Ya. Tapi kalau di konteks masyarakat Indonesia, khususnya dengan masyarakat yang bercorak tradisionalisme Islam itu, pemimpin agama itu juga sekaligus pemimpin sosial. Religious leader adalah juga social leader. Nah, selama apa? Selama struktur objektif dari masyarakat itu, struktur yang menjadi rujukan dari masyarakat itu masih menghendaki visibilitas agama ya, dalam kehidupan sosial. Selama kita lihat, artinya kalau ini dibalik, selama kalau kita lihat tradisi-tradisi itu masih kita lihat tradisi yang kemudian di situ ada kuat, kental dengan unsur keagamaannya, ya, tradisi-tradisi keagamaan itu kita lihat menyebar, ya, masih dilakukan oleh masyarakat, maka bisa dipastikan, bisa dijaminkan pemimpin agama itu akan tetap menjadi pemimpin sosial. Artinya apa? Kebertahanan seperti kiai itu akan masih selalu kuat gitu ya, selalu cecek, selalu acek untuk menjadi pemimpin sosial juga, ya, untuk menggerakkan massa dengan begitu. Ini artinya. Nah, oleh karena itu kemudian jika ditanyakan bagaimana praktis sarannya, ya para kiai itu harus benar-benar aktif dalam kegiatan-kegiatan tradisi di masyarakat itu. Karena kalau itu kegiatan tradisi itu tidak ada, ya habis. Nah, ini tadi kembali pada yang ini. Maka kiai hanya akan memasuki ranah sebagai pemimpin agama saja, tidak akan menjadi pemimpin sosial kemudian. Jadi begitu. Harus aktif melakukan bimbingan-bimbingan melalui kegiatan-kegiatan tradisi itu. Jadi begitu. Nah, ini kesimpulannya saya kira sudah beberapa sudah kita ungkapkan ya tadi itu. Jadi kesimpulan dalam diskusi ini, jadi komunitas tradisional Islam itu banyak didominasi oleh pemimpin komunitasnya dalam memframe dirinya. Nah, kemudian juga gelombang modernisasi dan industrialisasi berdampak pada lahirnya variasi komunitas tradisional Islam. Jadi ada varian-varian yang ditimbulkan. Jadi satu penyebab bisa menimbulkan berbagai macam respon dari gerakan tradisionalisme Islam itu. Nah, meskipun demikian, dalam menyikapi gelombang perubahan sosial itu juga terjadi kesamaan strategi, ya, kesamaan strateginya yaitu komunikasi religius, karena ini dianggap sebagai satu alat gitu ya, satu alat yang cukup handal ya, diterapkan di masyarakat yang berbasis tradisionalisme Islam begitu. Nah, saya kira itu Pak Huda. Baik, terima kasih Bapak Rojabi sudah memaparkan materinya dengan lugas, dan saya kira ini sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dari judul yang sudah disebar. Poin-poin penting dalam presentasi beliau, saya kira yang disebut dengan masyarakat tradisional atau tradisional Islam itu adalah secara institusional ya, ini berbicara struktur sosialnya,
Jadi bicara kelembagaannya juga penelitiannya kan juga didasarkan pada lokus pesantren ya, sehingga yang mungkin disebut sebagai masyarakat tradisional di sini adalah secara institusional, dalam hal ini adalah pondok pesantren. Kemudian pendekatan beliau di awal-awal coba memandang atau pendekatan strukturasi ya, karena ada asumsi awal yang kesannya sangat kelihatan bahwa perubahan sosial itu selalu ditentukan oleh top struktur. Jadi seseorang yang berada di struktur yang paling tinggi. Ya, karena mungkin beliau karena mengadaptasi habitus ya, akan menggunakan teori habitusnya Bourdieu, sehingga perubahan-perubahan sosial itu ditentukan di pucuk struktur. Pada kemudian di akhir-akhir presentasi beliau mencoba mendamaikan juga antara strukturasi dan agensi dengan berusaha menjelaskan bagaimana kiai itu harus melakukan rasionalisasi agen ya, sehingga apa yang disampaikan biar dipatuhi dan diikuti. Mungkin demikian yang dapat saya tangkap. Selanjutnya para audien bisa berbeda, bisa mengajukan pertanyaan atau sanggahan. Saya persilakan untuk termin pertama mungkin 2 dulu. Nanti kita akhiri jam berapa ya? Jam 10.30 atau jam 11 ya? Atau kondisional saja. Baik Bapak Ibu, silakan bagi yang ingin bertanya, atau di sini sudah ada pertanyaan sebenarnya dari Bapak Sahidah, atau saya ingin yang langsung dulu. Yang di sini sudah Hesrain. Ini Bapak Tirmidzi, Bapak Dr. Tirmidzi, silakan. Oke, terima kasih. Ini memang saya tunggu ini karena di Gardu tidak pernah mau ngomong nih Pak. Jadi makanya habitusnya lain, arenanya juga lain. Saya harus bertanya. Saya dendam karena saya sering kalah main domino di sana. Oke, yang pertama, ini ada beberapa pesantren dari sekian banyak pesantren yang disebut yang tertua itu adalah Darul Ulum, kemudian Mambaul Ulum, setelah itu Nurul Khodim, setelah itu Nurul Jadid. Sementara di Python mungkin ada masih banyak pesantren kecil-kecil yang lain yang mungkin tidak mungkin disebut, tapi ada pesantren yang sangat besar. Pondok yang sangat besar itu adalah Pondok Kelor, itu nggak disebut di situ. Pertanyaan saya begini, dalam ulasan itu terlihat bahwa yang dijadikan rujukan itu Kiai Hamid, kemudian Gus Hafid sepertinya itu, karena melihatnya itu adalah Subhanul Muslimin dan Rafayat. Sementara kita tahu untuk mewakili pesantren di Nurul Khodim itu masih ada Kiai Jalal yang mungkin seharusnya itu bisa menjadi opinion leader di dalam menentukan visi di pesantren itu, sehingga akan menjadi lebih emik gitu ya, membiarkan data ini akan berbicara bagaimana dan modernisme, apakah yang dimaksud modernisme itu adalah aliran yang lain dari tradisionalisme? Sebab kalau merespon tantangan-tantangan modern, ya, kalau merespons tantangan-tantangan modern, apakah setara menyatakan tradisionalisme dan modernisme itu? Ya, itu saja Pak Rojabi. Baik.
Baik, langsung Bapak Rajabi. Baik. Dari pengklasifikasian yang pertama ya, tentang tradisionalisme dan kemudian modernisme. Tadi sudah saya coba untuk dijernihkan. Yang dimaksud dengan modernisme ini adalah pada corak yang dicirikan bukan pada ideologi ya. Kita tidak mengarah pada ideologi modernisme itu enggak. Tapi lebih kepada corak masyarakatnya yang cenderung dicirikan dengan masyarakat yang formal, kemudian organisasional, gitu ya, tersistem, gitu kan, dalam bekerja, gitu. Dan kemudian juga dengan gaya hidup yang ada seperti di perkotaan, begitu ya, yang bisa menimbulkan efek-efek. Nah, kemudian tradisionalisme Islam ini sendiri ini diambil dari berbagai macam seperti bukunya Syed Hussein Nasr ya, yang meneliti tentang tradisionalisme Islam gitu kan. Jadi bagaimana kemudian lebih sederhananya tradisionalisme Islam itu adalah sebagai sebuah aliansi, sebagai sebuah kelompok yang dimana di sana kental antara tradisi dengan agama kan gitu kan. Antara tradisi dengan agama. Maka itu kan juga akan membedakan. Yang tadi saya sebutkan di kajian terdahulunya bagaimana munculnya tradisional Islam ini menjadi respon, kemudian juga respon gerakan-gerakan yang lain seperti gerakan pemurnian agama gitu ya, seperti yang terjadi di Indonesia, juga terjadi di India gitu. Nah itu sebagai lawan, itu sebagai kajian terdahulu yang kemudian untuk membedakan ya, menjernihkan, menjamek-manekkan seperti apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan tradisionalisme Islam itu. Nah konteksnya adalah tradisionalisme Islam ini menghadapi masyarakat ya, pola masyarakat modern, bukan menghadapi ideologi modernisme itu ya, tidak menghadapi ideologi modernisme, tapi menghadapi pola masyarakat yang bercorak modern tadi itu. Salah satunya, bukan seluruhnya modern, tapi seperti yang dikatakan oleh Julius Hermann Boyke itu, ada masyarakat dual society ya, masyarakat modern dan masyarakat tradisional dalam satu ruang gitu. Ini dimunculkan pada tahun seperti saya bilang tadi, tahun 1993 si Boyke ini memunculkan konsep itu. Nah, kita ketika saat itu kan kalau dikaitkan dengan revolusi, ini sekedar selingan ya. Kalau dikaitkan dengan revolusi industri kan saat itu kan revolusi industri 2 ya. Jadi artinya masyarakat Python ini masih revolusi industri 2 sebenarnya gitu. Bukan 4 atau 5 bahkan. Karena dual society modelnya. Ada dual society. Gitu. Itu sebagai menggambarkan ternyata itu terjadi. Apa yang didapatkan oleh Boyke gitu ya, di penelitiannya di masyarakat berkembang ya, di daerah Amerika Latin, itu juga terjadi di Indonesia, terutama di Python. Ada 2 masyarakat yang modern dan tradisional dalam satu ruang gitu. Yang ini menimbulkan berbagai macam dampak-dampak sosial tadi, itu yang ditanggapi kemudian oleh urutannya begitu ditanggapi oleh aliansi atau kelompok-kelompok tradisionalisme Islam seperti pesantren, kemudian seperti gerakan-gerakan sholawat gitu kan ya. Jadi saya membedakan tidak hanya pesantren, walaupun dari kesekian komunitas-komunitas tradisional Islam yang ada di kultur NU itu rata-rata memang kaitannya dengan pesantren munculnya. Makanya saya tadi sebutkan kemunculan tradisional Islam di Python itu ya diawali dari pesantren tadi itu. Gitu. Munculnya cikal bakal pesantren karena dibawa langsung oleh kiai kan gitu kan, yang mendirikan pesantren, kemudian berkembang menjadi jamiah sholawatan, kemudian komunitas kayak Melaateh itu yang membawa kepada bagaimana kajian-kajian seperti itu. Jadi begitu Pak Cik. Tapi oke Pak, mantap Pak. Bagaimana Pak Cik? Mungkin ada yang perlu kita lanjutkan di pos pantau. Apa perlu ini ada umpan balik ya dari Bapak Sahidah? Monggo. Cukup Pak. Silakan yang lain Pak. Baik, selanjutnya yang sempat tertunda tadi ya. Bapak Tirmidzi. Monggo lanjut Pak Tir. Wah, ini tadi terpental ini apa? Nggak tahu. Balaknya terpental Pak. Jaringan internet ternyata ada yang matikan ini saya. Ada sabotase ini. Oke, Pak Rajabi. Siap. Di dua proposisi itu, ya di 2 proposisi yang ditawarkan itu masih sangat
teoritis, dan saya agak yang kedua itu agak penasaran karena sebegitu lemahnya pemimpin agama itu sehingga bahasa yang dikeluarkan pemimpin agama akan terus menjadi pemimpin sosial selama struktur objektif menghendaki. Padahal seharusnya para pemimpin agama ini kan menjadi subjek, tidak hanya sebatas menunggu atau menyerah kepada keadaan, gitu ya. Dan yang kita lihat respon dari para pemimpin agama, baik itu pesantren maupun jamiah sholawatan yang kemudian bermetamorfosis menjadi seperti Badan Muslim dan juga punyanya Kiai Romzi dulu itu, ini sebenarnya pemimpin agama ini sangat responsif dan dia berposisinya sebagai subjek sebenarnya. Jadi pada saat melihat ada sesuatu yang tidak beres di masyarakat, itu dia kemudian membuat sebuah gerakan atau seperti yang punyanya Rafayat, beliau mampu menerjemahkan bagaimana filsafat dekonstruksinya Derrida itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk Jamiah Mela'ate itu. Jadi sesuatu yang berbeda yang saya lihat di lapangan, bahwa yang di proposisi kedua ini para pemimpin agama ini begitu dipersepsi sebegitu lemahnya, kemudian padahal sebenarnya di dalam kenyataan itu ada sebuah upaya di mana para pemimpin agama ini sangat menjadi subjek, artinya dia aktif di dalam merawat dan mendampingi umat. Dan pertanyaan saya yang kedua itu, mengapa ini mengerucut pada dua pesantren saja, sementara yang disebutkan itu Mambaul Ulum dan Darul Ulum itu kemudian tidak kemudian menjadi rujukan di dalam pengambilan proposisi. Bahkan mungkin karena ini mungkin sangat terbatas, bisa jadi itu disebutkan. Kesan saya dua pesantren ini ditinggalkan di dalam penggalian data, karena apa yang terlihat itu adalah apa yang terjadi di Nurul Jadid, kemudian apa yang terjadi di Nurul Qadim, dan itu pun kemudian sangat spesifik ke ininya. Mungkin bisa dijelaskan kira-kira alasan apakah ini karena fokus penelitian yang berbeda sih, sehingga kemudian itu mengerucut pada dua pesantren ini, ataukah memang ada alasan ilmiah sehingga menyebabkan Darul Ulum dan Mambaul Ulum tidak terlibat di dalam tidak dilibatkan di dalam pengambilan data dan pengambilan kesimpulan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Tirmidzi. Jadi yang pertama terkait dengan proposisi yang kedua itu, bahwa dia akan menjadi pemimpin agama akan sekaligus menjadi pemimpin sosial ketika struktur objektif mengendaki. Nah, ini persoalan perspektif penelitian, karena yang digunakan adalah perspektif salah satunya adalah perspektif pemikirannya Bourdieu, di mana struktur objektif itu sangat berpengaruh, meskipun pelaku sosial itu memiliki strategi, memiliki pengembangan strategi. Nah, tapi bagaimanapun strategi itu dikatakan oleh Bourdieu masih bergantung, dia tidak otonom, bergantung kepada struktur objektifnya. Ketika struktur objektif itu tidak menghendaki, ya selesai, gitu, akan selesai. Gitu. Nah, ini terbukti. Ini kemudian menjadi terbukti. Ya, ini saya sampaikan, mohon maaf karena kita kultur. Ini kan kajian akademik ya. Jadi saya lihat kemudian dari 3, nanti kita akan menjawab yang kedua ya. Nah, ini yang pertama dulu. Dari 3 yang saya tentukan ini, kemudian akhirnya Mela'ate ini gagal merespon bagaimana problem keumatan. Gitu. Karena apa? Karena dia tidak bergerak dari tradisi. Dia langsung mengarah kepada persoalan ekonomi, ya, ekonomi keumatan, persoalan politik begitu, yang langsung berhadapan-hadapan, kan gitu. Sedangkan yang
Nurul Jadid dan seperti Jamiah Sholawat, ya, model Jamiah Sholawat seperti Subban, itu terus berkembang. Karena apa? Mulainya dari tradisi. Saya bilang tadi, proposisinya begitu. Jadi, kalau mau menggerakkan masyarakat di lingkungan tradisional Islam, mulailah dari tradisi. Ya. Mulailah dari tradisi. Gampangnya, jangan mulai dari yang berpikir-pikir berat. Ya. Mulai dari tradisi. Akhirnya apa kemudian? Saat ini Kiai Fayat sudah beralih untuk kemudian melakukan safari, mauludan, keliling-keliling itu 40 hari, kemudian membuat jamaah manakib di Gerinting gitu kan. Jadi mulai seperti itu. Nah, itu kita respon bagus karena memang masyarakat, struktur masyarakat seperti di Python itu lebih mengendaki model-model tradisi gitu. Lebih mengendaki model-model tradisi. Dan itu bukan dikendaki oleh masyarakat sendiri maksudnya ya. Itu adalah struktur yang menyejarah, yang sudah turun-temurun kemudian mengakar begitu kuat. Tapi kalau ini kemudian dihantam oleh modernisme gitu ya. Pola-pola modernisasi, bukan modernisme ya, pola-pola modernisasi, dan kemudian kiai tidak mengambil langkah kemudian untuk melakukan respon terhadap tradisi-tradisi itu dengan melakukan pembinaan aktif hadir seperti itu, maka bisa nanti dimungkinkan, ini kemungkinan ya, kemungkinan membaca kemungkinan, maka marwah atau kekuatan kiai ya, simbolik powernya kiai itu akan hilang. Itu akan terjadi seperti kalau kita ini sekilas saja, kalau di kota-kota itu ya, di kota-kota itu rata-rata kiainya itu adalah kiai yang akademisi. Nah, kan begitu. Mulainya dari akademisi. Ya seperti kemudian Al-Hikam, model Al-Hikam, terus kemudian modelnya di Surabaya itu Kiai Ali Hasan Musa itu ya, pondok apa itu namanya lupa ya. Jadi model-model seperti itu. Berbeda dengan masyarakat tradisionalisme itu. Mulai dari tradisi, dimulai dari tradisi dan begitu. Nah, terus kemudian untuk yang kedua, Pak. Terkait dengan yang kedua ini, mengapa kemudian saya tidak memilih yang lain juga itu kemudian dirap sebagai sumber data gitu ya, sumber data spesifik, karena tadi saya menyampaikan ada model replika yang digunakan dalam penelitian ini, di mana model replika ini adalah membuat karakteristik yang tidak sama itu kita hilangkan. Kita ambil yang tidak sama sebagai suatu yang multi kasus gitu ya. Yang itu ada dalam satu ruang gitu. Ini bisa jadi kemudian terjadi pada ruang-ruang yang lain gitu. Maka kemudian saya memposisikan ya dalam asumsi penelitian ini, asumsi penelitian awal ini adalah pondok pesantren yang lain itu saat ini ya mirip-mirip lah, sama-sama lah dengan seperti model Nurul Jadid gitu kan. Yang di sana ada lembaga formalnya juga, itu bagian dari merespon modernisasi gitu kan. Ya. Berbeda dengan kemudian kalau kita masuk ke Subhanul Muslimin, gitu ya, itu hampir kemudian tidak ada kelas model klasikal gitu kan, model yang kemudian in group out groupnya itu cair di sana, gitu. Berbeda dengan model pesantren kan, ya in group dan out groupnya itu kan ketat, ya, kalau pesantren itu kan ada pendaftaran, ada kalau dikeluarkan ada model-model ya jenjang-jenjang yang harus diikuti, beda dengan Subhanul Muslimin. Nah, ini karakteristik, saya kira karakteristik. Gitu. Yang membedakan antara pesantren dengan model-model kayak Jamiah Sholawatan itu. Tapi sama-sama ternyata memiliki jamaah yang banyak juga. Bahkan kalau diteliti lagi, jamaahnya Nurul Jadid ini ya, atau jamaahnya Subhanil ini lebih banyak secara konteks penelitian Python, lebih banyak daripada Nurul Jadid. Saya lihat santri yang berasal dari Python itu hanya 300. Di Nurul Jadid itu hanya 300. Nah, kalau kita lihat Subban, rata-rata itu orang Python. Jadi begitu. Artinya apa? Benar-benar kekuatan tradisi yang digerakkan oleh Jamiah Subhanul Muslimin ini sangat berefek dan berdampak kepada masyarakat. Ya, pendampingan model-model tradisi itu sangat berdampak kepada masyarakat. Gitu. Ya, kalau Seborju menyebut antara habitus, arena dan modal yang dimiliki oleh Ki Hafid dalam Subhanul Muslimin itu kemudian sesuai. Gitu. Kalau habitus dan areanya tidak sesuai, tidak akan ketemu. Gitu. Ini habitusnya masyarakat, ya, penghormatan tradisionalisme Islam, terus kemudian bertemu dengan arenanya tradisi juga, dan modalnya Ki Hafid juga model-model tradisionalisme Islam ya, sholawatan itu kan begitu. Nah ini ketemu, akhirnya jadilah sebuah praktik, yang menarik. Jadi begitu Pak. Ini berkaitan dengan model replika yang saya gunakan dalam penelitian itu. Jadi saya melihat gerakan tradisionalisme Islam ini ada 3 variasi itu. Jadi yang sama kita kesampingkan dulu.
Ya, ini terlepas dari kemudian masing-masing pesantren memiliki maziyah ya, memiliki keunikan-keunikan tersendiri terlepas dari itu. Dan itu mungkin juga kita masukkan dari keterbatasan penelitian juga, jadi begitu. Ada fokus yang ingin dicapai dari penelitian ini. Begitu, Bapak Balak, ahli Balak. Mungkin ada hal yang perlu saya renungkan lagi, Pak. Saya kira ini menjadi kajian awal yang menarik untuk mengapa kok pertanyaannya itu kenapa kok tidak berani untuk mengambil dikembangkan atau ditingkatkan ke teori substantif, Pak Rojabi? Mengapa kok hanya sebatas proposisi? Atau itu ada tapi nggak di-share di sini? Belum ada. Jadi saya melihat ruangnya terlalu kecil untuk melakukan itu, Pak. Jadi batasan ruangnya terlalu kecil sehingga saya ambil bab yang berkaitan dengan beberapa data saja, yang khusus lebih melihat kepada data saja, gitu. Terkait dengan kemudian refleksi teoritisnya itu ada tersendiri, gitu. Yang saya kira nanti kalau memang ada ruang lagi ya bisa kita sampaikan, gitu. Bisa kita sampaikan. Saya khawatir ada keterbatasan di situ sehingga kemudian saya posisikan begitu. Jadi begitu, Pak Tirmidzi. Ya, kalau bisa nanti di-share karena itu akan menjadi titik berangkat yang penting untuk penelitian berikutnya kepada teman-teman yang sedang kuliah S3 atau mungkin mau melanjutkan di postdoc. Terima kasih. Ya, itu mungkin dari saya, Mas. Baik, selanjutnya kita langsung sudah ada pertanyaan di media chat ya dari Ibu Zakia. Ini saya bacakan secara sosio-religio, struktur sosial masyarakat, Python seperti apa yang Anda potret kaitannya dengan kelompok religius tradisionalis dan kelompok religius ekstremis masyarakat Python. Ini ada tradisionalis dan ekstremis ya. Monggo. Kelompok religius ekstremis masyarakat Python. Ini tidak menjadi bahasan saya di sini ya. Terkait dengan religius ekstremis ini. Ya gimana ini Pak Huda? Ya monggo mungkin saya tanya ke yang bersangkutan, bisa langsung pakai bahasa verbal saja. Ibu Zakia, monggo. Ya, mungkin hanya bahasa saya itu ya Pak ya. Kelompok religius ekstremis itu jadi maksud saya begini. Kalau di Madura itu kita kan berani mengatakan bahwa ada kelompok priai yang mana komunitas keberagamannya adalah diwakili oleh para kaum kiai. Terus di sana ada juga kelompok blatter yang di situ mewakili kaum sakera kan gitu. Kira-kira di Python ini kalau kita bahasakan secara yang mudah lah ya. Mungkin dari yang religius ini tradisionalis, yang religius ekstremis itu mungkin kiai yang tidak hanya melibatkan tradisi dalam menyebarkan ekonomi keislaman tadi, tapi juga merangkul pada kaum abangan atau yang dianggap berpengaruh lah, baik itu terdiri dari tokoh masyarakat maupun kayak preman lah gitu Pak di desa tersebut. Harus terhadap apa yang akan kita sampaikan di masyarakat itu. Mungkin seperti itu Pak Rojabi yang kami maksud. Siap, paham. Jadi maksudnya apakah ada seperti Mateodi Norok Kiai, itu yang mungkin disebut dengan yang religius ekstremis atau begitu ya Bu Zakia ya? Ya, Mateodi ada yang Mateodi. Nah, inilah yang kemudian membedakan. Jadi dari masyarakat Pandalungan, model corak masyarakat Pandalungan dengan model corak masyarakat Madura, gitu ya. Ada perbedaan dalam persoalan berkaitan dengan kiai ini. Jadi kalau masyarakat Madura itu kan fanatismenya patronasnya itu terhadap kiai memang begitu kental, ya, menjadikan kiai dalam berbagai macam persoalan, menghadirkan kiai dalam berbagai macam ranah kehidupan, gitu kan ya. Sama juga sih dalam pola ketaatan masyarakat Pandalungan terhadap kiai itu sama, mirip-mirip dengan model di Madura. Cuman ada perbedaan. Kemudian di masyarakat Pandalungan itu para kiai ini lebih pragmatis, gitu ya. Lebih pragmatis daripada kiai-kiai di Madura, gitu. Karena ada pertemuan antara Jawa Maduranya itu. Orang Jawa itu kan
dalam beberapa hal itu kan lebih melihat konteks-konteks itu kan lebih pragmatis gitu ya terhadap nilai-nilai itu. Nah, inilah bertemu kemudian dalam satu ruang yang artinya pemaknaan terhadap tokoh ya oleh masyarakat Pandalungan itu tidak seperti di Madura. Kalau kiai itu tidak bisa menghasilkan apa-apa, walaupun dia sebagai religious leader dalam dalam sosial leadernya dia tidak menghasilkan apa-apa, ya ditinggalkan. Dia kalau tidak bisa menghasilkan jaringan, ya tidak bisa menghasilkan pendapatan untuk masyarakat Pandalungan, patronasinya terhadap kiai akan ditinggalkan. Karena itulah kemudian modal-modal itu menjadi penting, modal sosial gitu ya, berkaitan dengan jaringan-jaringan itu, modal ekonomi gitu ya. Itu berkaitan dengan pundi-pundi gitu ya, dan modal budaya jelas ya, kalau modal budaya dan modal simbolik karena keturunan kiai, jadi itu. Nah itulah yang menjadi perbedaan, jadi lebih ke arah pragmatis itu. Artinya masyarakat melihat kiai itu ya tadi itu ada pertimbangan rasionalisasi juga gitu loh, bedanya dengan masyarakat Madura kan gitu kan, ada pertimbangan rasionalisasi. Makanya dari itu kemudian inilah yang menghasilkan respon kiai itu menjadi berbeda-beda, bergantung kepada bangunan, ya, bergantung kepada trajektori modal yang selama ini dikumpulkan. Gitu. Ya. Kita bisa melihat ini akan ada dalam bahasan lain nanti ya, di bahasan soal khusus bagaimana melihat struktur di dalam saya menyebutnya struktur dalam jamiah, ya, dalam penelitian ini struktur dalam jamiah itu. Jadi trajektorinya antara Kiai Hamid beda. Ya, dalam mengumpulkan modal itu bandingkan dengan Kiai Fayat beda, dengan Kiai Hafid beda trajektorinya, sehingga menghasilkan respon terhadap modernisasi juga dengan cara yang berbeda, gitu. Dengan cara yang berbeda, gitu. Jadi begitu, Bu Zakia. Kalau ditanyakan kelompok-kelompoknya ini rata-rata kita melihat hampir sama ya. Jadi hampir sama kalau bergerak kalau kita melihat tradisionalisme Islam itu ya tidak ada yang ekstrim banget, rata-rata pragmatis lah. Ya. Kelompoknya itu rata-rata pragmatis gitu, dalam melihat sesuatu itu. Bisa dibuktikan dengan trajektori jaringan-jaringannya. Ya. Bisa dibuktikan dengan trajektori jaringan-jaringannya itu. Ketika tidak pragmatis, lagi-lagi kembali tadi itu, ketika tidak pragmatis, akhirnya akan habis. Gitu loh. Akhirnya akan habis. Jadi tidak memanfaatkan jaringan politik, tidak memanfaatkan jaringan pengusaha, itu kan habis sendiri nanti. Karena habitus atau struktur sosialnya, struktur objektifnya masih menghendaki seperti itu. Begitu Bu Zakia. Silakan kalau ada hal-hal yang tidak sama, ya, kita bisa. Baik, bagaimana Ibu Zakia sebelum ke pertanyaan yang lain atau ke penanya yang lain? Iya, maksud saya itu karena ini kan tadi istilahnya itu dualisme ya, yang ada di dual society. Dual society. Tidak bisa mengklaim kalau ini misalnya golongan ini. Kalau kita teliti rata-rata para kelompok sebuah majelis lah itu, rata-rata di situ kalau kita mau diteliti ya itu rata-rata adalah dari kaum pria sendiri, Pak. Kalau berkaitan dengan itu, jadi ini kan kelompok ya, aliansi tradisionalisme merespon terhadap perubahan sosial masyarakat dual society itu. Nah, yang kita kelompokkan, jadi bagaimana responnya, bukan kemudian oh ini yang modern, oh ini yang tradisional, tidak, gitu ya. Tidak mengelompokkan komunitas-komunitas itu, tapi responnya mereka bagaimana? Oh, ada yang merespon secara modern, seperti komunitas Nurul Jadid ya, atau pesantren Nurul Jadid itu merespon secara modern. Oh, ada yang merespon secara produk moral, gitu ya, lebih kepada moral, ya, keselamatan itu seperti di Subhanul Muslimin. Oh, ada yang merespon secara ekonomi politik, gitu ya. Jadi melihat bahwa modernisasi ini adalah suatu struktur yang bisa menciptakan ketimpangan dalam masyarakat, alienasi dalam masyarakat menjadi alien, tidak akrab gitu ya, hidup sendiri-sendiri, individualistik, ya, misalnya seperti itu. Nah itu ada pola respon-respon yang begitu, dan tidak melakukan pengelompokan oh ini yang modern, oh ini yang tradisional, tidak gitu. Jadi sama-sama memiliki itu ada batas, karena kalau kita bilang modern kayak pesantren Nurul Jadid juga ada tradisionalnya, karena kita golongkan dalam tradisionalisme Islam juga gitu loh. Jadi begitu.
Nah, kalau masyarakatnya, ya ini bukan, kalau masyarakatnya saya tidak memfokuskan ke itu. Kalau mana masyarakat yang tradisional, mana masyarakat yang modern, itu saya tidak memfokuskan ke situ. Cuman ada pola-pola di situ. Ada pola-pola, ada pattern-pattern yang memperlihatkan bahwa corak-corak modernisasi masyarakat modern itu ada, gitu ya. Terus corak-corak masyarakat tradisional itu juga ada, jadi begitu. Jadi dalam satu ruang, gitu. Ini cair, tidak ketemu batasnya, bahkan tidak ketemu batasnya, gitu. Sehingga timbullah cultural shock tadi itu, yang tidak siap, masyarakat tradisional tidak siap, hanya sebagai penonton, yang akhirnya kemudian meniru gaya hidupnya saja, tapi tidak meniru pola kerjanya. Nah, gitu kan. Meniru gaya hidupnya saja, yang kemudian hiburan, gitu kan, masuk ke hiburan, hura-hura. Nah, ini, tapi mereka punya pola kerja yang lain yang tidak sama dengan masyarakat tradisional. Itu yang kemudian menimbulkan cultural shock yang dihadapi oleh, yang direspon oleh berbagai tiga varian dari tradisional Islam ini dengan cara yang berbeda-beda kemudian. Efek-efek dari dampak sosial modernisasi itu. Begitu. Baik. Cukup saya kira ya, Ibu Zakia. Iya, Pak. Barangkali ada penanya yang lain. Belum ada yang raise hand ini. Sambil menunggu penanya yang lain, saya coba minta narasumber untuk lebih detail ya menurut saya. Ya, siap. Karena dari presentasinya ada kesan yang sangat kuat bahwa di antara tokoh-tokoh agama tadi itu, dari Kiai Hamid, Kiai Fayat, dan kemudian Gus Hafid, ini seolah-olah merebut masa yang sama, sehingga terjadi jadi ada perbandingan, ada komparasi di antara ketiganya, sehingga ada ungkapan bahwa Kiai Fayat ini gagal karena tidak memulainya dari tradisi. Ini seolah-olah masyarakat yang diperebutkan adalah masyarakat yang sama, tapi pada saat yang sama yang disampaikan oleh sumber tadi ada respon yang berbeda-beda dari masyarakat itu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tradisional pun ada karakter yang berbeda-beda sebenarnya. Nah, ini barangkali ada fakta yang mungkin ya, ini yang belum terpotret oleh narasumber tadi, bahwa sebenarnya masyarakat tradisional itu juga sangat beragam. Jadi mungkin ada yang masyarakat yang cocok dengan kiai yang seperti Kiai Hamid, ada masyarakat yang mungkin juga cocok dengan Gus Hafid, ada masyarakat tertentu yang masyarakat tradisional yang cocok dengan pola gerakan yang dibangun oleh Kiai Fayat. Dan saya lihat memang atau memang ekspektasi masyarakat itu sudah memiliki ekspektasi yang berbeda ketika dia ke Nurul Jadid itu harus seperti apa, dia menginginkan apa, kalau dia ada hadir ke acara Subhanal Muslimin dia ingin apa. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Jadi masyarakat ini seolah-olah ini hanya berbicara pada kiainya cocok apa tidak ke masyarakat, tapi tidak melihat bahwa ada karakter yang kemungkinan ini sangat bisa berbeda-beda, sehingga kehadiran Kiai Hamid dengan karakter yang seperti itu bisa diterima di komunitas tradisional yang lain, sementara Gus Hafid juga dengan dengan gaya yang seperti itu bisa diterima di komunitas yang lain. Atau memang masyarakat sudah mampu memilah kalau dia ke Gus Hamid akan seperti apa, ya sama seperti kita dulu ke Kidul Haq itu cari ijazaan, kalau ke Kiai mencelup ate kan begitu. Itu kira-kira bagaimana Bapak Rojabi? Ya, tentu memang sangat berpengaruh ya habitus masing-masing kiai ini dalam memimpin itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan habitus jamaahnya juga, habitus para pengikutnya juga, kan gitu. Yang mereka tidak merasa cocok ya akan keluar dari kelompok itu, kan gitu. Nah, sehingga kemudian pertemuan antara habitus dan modalnya kiai itu, kemudian juga arena yang membentuk terhadap komunitas itu akan menjadi karakteristik dari masing-masing kelompok itu, akan menimbulkan perbedaan karakteristik gitu. Nah, makanya itu kemudian akan karakteristiknya yang ikut di Nurul Jadid itu lebih formal ya, berpendidikan gitu kan, berpendidikan formal maksud saya. Ya, tidak kemudian saya menyampaikan bahwa yang lain itu tidak berpendidikan, tidak. Artinya pendidikan formal gitu ya, yang sistemik, model habitusnya begitu.
Ya, habitusnya yang mempengaruhi terhadap cara kerjanya seperti itu. Ada karakteristik seperti itu. Nah, di Subhanul Muslimin juga berbeda. Ini berbeda. Masyarakatnya itu saya coba kemudian saya acak gitu ya. Itu rata-rata dan juga saya tanyakan kepada para pengurusnya itu rata-rata mereka adalah orang-orang yang pendidikan formalnya tidak selesai gitu ya. Masih SD gitu kan ya. Terus kemudian lebih masyarakat tani gitu ya. Masyarakat buruh gitu kan. Ya itu bagian dari karakteristiknya gitu. Karakteristik yang dikembangkan di kelompok itu. Jadi begitu. Nah, terkait dengan kemudian apakah memperebutkan masa yang sama, bisa saja, gitu ya, bisa saja. Ya, karena namanya pasar ini kan bebas memperebutkan siapa saja. Tapi namanya seorang pengusaha kalau kita menggunakan frame-nya model Marxis gitu kan ya. Ya. Namanya pengusaha itu kan mesti memiliki target pasar, gitu kan ya. Target pasar siapa? Saya siapa? Nah, masing-masing kiai itu mengungkapkan memiliki target pasarnya sebenarnya, gitu ya. Memiliki target pasarnya. Kayak di Subhanul Muslimin misalkan saya ini awal-awalnya, terutama di awal-awal itu lebih banyak mengumpulkan anak-anak jalanan itu yang mabuk-mabukan, yang suka tawuran, gitu kan. Seperti itu. Tapi kemudian berkembang semua jenis usia juga masuk di situ, mulai dari yang tua, muda, gitu kan, sampai kemudian remaja-remaja juga masuk di situ. Tapi awalnya mereka menyasar target pasarnya adalah anak-anak jalanan itu, karena sesuai dengan tagline-nya juga dengan sholawat maksiat minggat. Mereka ingin fokus pada moral, gitu. Fokus pada moral. Ini. Nah, berbeda dengan Nurul Jadid kan, sasarannya kan masyarakat-masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan secara sistem kan begitu kan, pokoknya sistem gitu kan, terstruktur gitu. Berbeda juga dengan yang Kifayat gitu kan, sasarannya pendirian yang di Melata itu kan ingin menyasar masyarakat muda urban gitu kan ya, terus berkembang ke masyarakat yang nelayan gitu kan, pokoknya orang-orang yang dianggap di situ dampak dari efek modernisasi ya, struktur modernisasi yang kemudian dimustadafinkan, dimiskinkan gitu kan ya. Dimiskinkan. Jadi mustadafin itu menurut beliau adalah ada struktur yang buat mereka miskin. Ya, karena pakai wazan istaf'ala gitu kan. Jadi itu di situ ada usaha. Istaf'ala itu ada usaha untuk memiskinkan berarti. Jadi begitu. Ya. Jadi begitu Pak Huda. Jelas baik. Kalau target pasar mereka beliau-beliau itu punya target pasar sendiri, cuman namanya pasar ini kan bisa menggelinding secara liar gitu kan ya. Yang ikut siapa, yang cocok siapa gitu. Toh ternyata saya temukan juga yang ikut Subhan itu orang-orang yang menengah ke atas juga ada, para guru-guru PNS itu juga ada gitu. Jadi begitu. Para pengusaha juga yang ada satu cerita ini dari Pak Hasan namanya yang punya toko di Python. Cukup besar tokonya itu. Ya, jadi dia nggak bisa tidur. Ini satu cerita yang kemudian dia ungkapkan. Ini klinik-kliniknya ini. Jadi Pak Hasan itu satu penyakit apa itu namanya? Insomnia ya, nggak bisa tidur ya. Ya insomnia ya, nggak bisa tidur terus. Itu penyakit membuat beliau itu jadi susah kemudian efek kepikiran gitu, nggak bisa tidur. Nah cerita kemudian saat itu kok ada rame-rame, nggak tahu juga apa acara rame-rame itu gitu. Terus tanya ke orang, ada acara sholawatan Subhan gitu. Nah karena nggak bisa tidur malam, Subhan kan sampai malam biasanya kan, coba dia hadir datang gitu. Nah, dari acara Subhan itu katanya Pak Hasan itu, dari acara Subhan itu langsung bisa ngide hidung nyaman gitu. Itu pengakuan beliau sendiri gitu. Nah contohnya seperti itu ada juga yang pengusaha, orang-orang yang seperti itu. Baik begitu. Mungkin ada yang lain, Pak Cus? Bapak Suher? Ayo, Bapak Suher. Oke, mungkin ini terakhir ya dari saya. Sebelum ada penanya yang lain, ini nunggu penanya yang lain. Udah. Linknya Kak, jangan lupa Kak. Oke, Bos. Ini batasan soal konsistensi menggunakan teori saya kira ini. Kalau menyebut habitus ya Bourdieu ini seolah-olah kan karakteristik masyarakat ini
sebenarnya dibentuk oleh kiai-kiai tadi kan, gitu. Tapi di beberapa hal ada kesan juga narasumber juga mengakui sebenarnya bahwa justru kehadiran kiai-kiai tadi itu sudah dibentuk oleh pasar tadi. Jadi memang ada masyarakat yang seperti ini sehingga lahir tokoh yang seperti ini. Atau sudah ada masyarakat yang dia senang dengan hiburan, dengan orkes dan seterusnya, kemudian ada selawatan yang menyesuaikan dengan hiburan mereka. Atau seperti apa? Ini kan seperti subjek dan objek gitu kan, bagaimana masyarakat ini sebenarnya konsistensi menggunakan teori itu harus bagaimana ini? Kalau dari penjelasan yang barusan, ini seolah-olah kan mereka punya pangsa pasar sendiri. Artinya apakah pangsa pasar yang diciptakan oleh agen-agen tadi atau sebaliknya? Begitu Bapak Rajabdi. Siap. Jadi teorinya Bourdieu ini kan salah satu teori yang ingin mencoba menjembatani antara ketegangan subjektivisme dan objektivisme, kan gitu kan, antara ketegangan eksistensialisme dengan strukturalisme, gitu kan, antara ketegangan kanan dan kiri, kan begitu kan. Jadi objektivisme dan subjektivisme itu. Jadi itulah yang kemudian disatukan, katanya Bourdieu, disatukan menjadi sebuah habitus. Turunlah menjadi habitus ketegangan itu, di mana habitus itu adalah produk dari dialektika resiprokal, timbal balik, gitu ya, antara pelaku sosial, gitu ya. Pelaku sosial dalam hal ini disebut dengan agen. Tapi saya tidak banyak menemukan kata agen yang digunakan oleh Bourdieu itu. Lebih banyak menggunakan pelaku sosial. Kalau dibahasakan bahkan aktor gitu loh. Bahkan aktor. Aktor ini kan ciri-ciri dari model-model fungsional struktural kan aktor itu. Jadi begitu. Nah, artinya apa kemudian? Pembentukan habitus ini tidak lepas melulu oleh agen tadi itu. Ya. Tapi juga dipengaruhi oleh struktur objektif. Yang kemudian ini berdialektika. Ya. Berarti antara struktur objektif dengan agen itu, ya, yang akhirnya membentuk tadi itu, membentuk habitus dan membentuk struktur objektif tadi itu. Nah, oleh karena itu ada tetap pengaruh kiai, ya, pengaruh kiai sebagai agen, yang kemudian juga kiai ini juga dipengaruhi keberdayaannya, powernya itu juga tetap dipengaruhi oleh seberapa cocok, ya, seberapa kompatibel antara struktur objektif dengan modal-modal yang dimiliki oleh kiai itu. Kalau modalnya nggak cocok, ya, modalnya nggak cocok, misalkan Pak Huda, di masyarakat yang seperti tadi itu, di masyarakat Suban misalkan ya, pas dibicarai tentang filsafat Perancis, ya tak akan tidak cocok habitusnya kan gitu kan. Begitu juga sebaliknya, ya, anak-anak mahasiswa yang biasa ikut itu, kemudian diajak model-model seperti Suban, ya nggak akan cocok juga gitu. Artinya masing-masing itu ada kemudian habitusnya, ada struktur objektifnya masing-masing, ya, yang bentuk karakter itu. Jadi begitu. Nah, ini tapi kemudian itu salah satu juga teman yang saya sampaikan bahwa ternyata bagaimanapun Bourdieu itu nanti bisa kita bahas lebih lanjut ya. Bourdieu itu lebih ke strukturalisme. Bourdieu itu lebih ke strukturalis. Karena apa? Tetap dia mengatakan walau di sisi lain yang membedakan antara objektivisme apa? Strategi yang dimiliki oleh pelaku sosial itu, strategi. Jadi pelaku sosial bisa menciptakan strategi dalam struktur objektif yang dimiliki itu. Dalam struktur objektif yang melingkupi ya maksud saya. Dalam struktur objektif yang melingkupi itu ada strategi. Nah, tapi ternyata strategi itu tetap keberdayaan strategi ini, power dari strategi itu masih ditentukan oleh struktur objektif. Nah, ini kembali lagi ke struktur objektif pada akhirnya gitu. Dan habitus pun kemudian dibentuk juga oleh struktur objektif gitu. Ini sebenarnya saya ingin mengembangkan sebenarnya juga butuh diskusi lebih panjang. Ada kemiripan ya, ada kemiripan model Asy'ariyah ya. Model akidah Asy'ariyah ini dengan Bourdieu, saya begitu. Ada kemiripan ya. Dalam pola pengembangan ininya. Satunya akademik, satunya lebih pada ranah akidah ya. Ada kemiripan begitu. Kita ini kan seperti kata Gus Bah, kita ini kan dipaksa gitu kan. Dipaksa. Artinya ada struktur yang maksa kita sebenarnya. Dalam banyak hal ada struktur yang maksa kita. Tidak bisa berbuat apa-apa.
mau melawan di pesantren, misalkan. Ada struktur yang maksa kita, gitu saudara. Jadi begitu, Pak Uda. Unmute, Pak Uda. Unmute. Ya, terima kasih Bapak Rajabi. Saya akan kembali kepada audien. Barangkali ada hal-hal yang mau didalami, silakan. Pak Suher, Pak Furkon, Pak Rofiki. Monggo Pak Suher. Kangen saya suaranya Pak Suher ini. Halo, kedengaran? Kita akhiri, kalau masih ada yang mau bertanya, kita akhiri jam 11 ya. Halo. Mantap, kedengaran Pak Suher. Ya. Oh. Kayak artis Amerika Pak Suher. Mohon maaf, nyambung separuh, tapi minimal bisa bertanya lah begitu. Jadi dari beberapa karakter tokoh itu tadi, manakah yang kemudian lebih menampakkan eksistensinya ke masyarakat Python membentuk habitus itu. Jadi saya melihat kalau model-model yang dilakukan oleh Yai Hafid itu ya, dulu sempat di Python itu tahun 2000-an itu marak. Tetapi seiring waktu, kemudian karena sempalan-sempalannya banyak, maka model itu kemudian sirna di peredaran Galaksi Bima Sakti. Jadi hilang. Berbeda dengan model-model yang digunakan oleh Kiai Fayad dan Kiai Hamid. Karena yang dibentuk itu adalah pemahaman-pemahaman yang lebih kepada, anggaplah orang yang memang sudah sebagian besar itu terdidik dan punya modal pendidikan. Berbeda dengan yang Subhanul Muslimin. Nah, tahun 2000-an itu sirna sedemikian waktu karena modelnya itu monoton. Jadi sholawat yang pada akhirnya itu ya tidak ada, akhirnya sempalan-sempalan seperti misalkan Subhanul Muslimin itu sekarang sudah banyak sempalan. Ada Al-Kahfi, ada Al-Fudoli. Ada juga yang sekarang itu mempersepsikan bahwa di beberapa masyarakat itu sedikit demi sedikit mereka sudah memahami bahwa ternyata mereka itu jualan. Salah satunya Pak Suher yang memahami itu ya. Jualan, sehingga misalkan ketika mengundang, mereka harus punya budget sekian. Jadi berbeda dengan yang dua itu tadi. Jadi manakah dari tiga itu yang lebih dominan akan membentuk karakter habitus yang sesungguhnya? Terima kasih. Unmute Pak Uda. Oh, masih telepon. Oke, langsung Pak Rajabi. Langsung jawab ya. Oke. Siapakah yang akan membentuk karakter habitus yang sesungguhnya? Ini tidak tahu karena habitus itu semuanya sesungguhnya. Namanya habitus ya semuanya sungguh-sungguh jadi habitus. Mungkin maksudnya siapa yang akan menilai apa yang akan menjadikan karakter masyarakat Python gitu ya. Dari sekian gerakan itu karakter masyarakat yang benar. Ya ini bukan bahasan ya di situ ya. Artinya kan ini kan namanya budaya itu kan selalu fleksibel ya. Budaya itu kan selalu mempengaruhi dan dipengaruhi. Tidak ada satupun budaya yang sifatnya mantap gitu ya, yang sifatnya statis gitu ya. Tidak ada pun satu budaya itu, semuanya adalah modelnya itu memiliki elastisitas gitu ya. Jadi dari masing-masing budaya itu. Nah, kalau ditanya kemudian siapa yang paling banyak pengikutnya, konteks masyarakat Python untuk menggambarkan seberapa diterima mereka di masyarakat Python ya, konteks kiai dan jamiahnya ya, seberapa diterima di konteks masyarakat Python, Jamiah Subhanul Muslimin. Karena masyarakat Python sendiri yang mondok di Nurul Jadid, saya bilang tadi hanya 300.
Ya, yang terdaftar sebagai masyarakat Python hanya 300. Tapi kalau kita lihat di Subhanul Muslimin rata-rata adalah orang Python. Gitu. Kebanyakan adalah orang Python yang dibawa kemana-mana itu. Ya, ada undangan di sana sini itu dibawa kemana-mana. Ya. Artinya apa? Dengan kondisi masyarakat tradisional, ya, masyarakat tradisional itu masih model-model yang digunakan oleh Kiai Hafid itu menjadi habitus yang diterima oleh masyarakat sesuai, cocok dengan struktur objektifnya. Gitu. Habitus yang dibawa oleh Kiai Hafid gitu ya, untuk diterapkan di masyarakat Python dengan modal-modalnya itu cocok sesuai dengan struktur objektif masyarakat Python. Jadi begitu. Kalau misalkan mau dijumlahkan dengan ini kan rata-rata pendatang lebih kan, masyarakat yang dosen karyawan apaan ini kan rata-rata kan pendatang gitu kan, walaupun menetap di Python itu pun tidak mencukupi kalau dibandingkan dengan jumlah jamaahnya Subhanul Muslimin gitu, yang asli Python ya, yang asli Python. Ini kan rata-rata di Nurjati kan malah dari luar kan, bukan dari Python. Jadi begitu. Jadi begitu Asher. Jadi yang bisa saya temukan dan bisa disampaikan adalah terkait dengan seberapa banyak kecocokan kompatibelnya dengan masyarakat Python apa yang disampaikan oleh apa yang dibawa habitus yang dibawa oleh dari ketiga komunitas ini. Jadi gitu. Efek itu akan berefek. Baik, bagaimana Bapak Suher? Maksud saya itu begini, Pak Rojadi. Ya walaupun di satu sisi ya begitu. Jadi dari tiga tokoh itu tadi ya, maksud saya walaupun memang ini bukan ranah penelitiannya mungkin ya karena tinjauan yang akan datang, tapi kejadian-kejadian sebelumnya itu sudah pernah ada seperti misalkan manakib. Manakib itu kan sebelum Subhanul Muslimin kan ada manakib, tetapi seiring waktu manakib itu kemudian pindah ke komunitas manakib itu ya pindah ke Subhanul Muslimin seiring waktu. Tapi yang model 3 ini kayaknya agak susah untuk berpindah-pindah. Nah, bisa jadi suatu ketika Subhanul Muslimin ini malah akan berpindah ke dua tokoh itu. Apakah ada kemungkinan ke sana dengan model-model masyarakat yang dulu sempat ada anggaplah komunitasnya Kanjeng gitu, pindah ke sini gitu. Oke. Itu maksudnya. Oke. Nah, itu nanti sebenarnya masuk juga di konteks bahasan berikutnya ya sebenarnya. Jadi gini, inilah yang membedakan kemudian lahirnya teori Bourdieu itu di konteks Eropa yang melihat bagaimana relasi kuasa. Tidak melihat bagaimana ada relasi etis. Ada relasi etis. Jadi dua hal ini yang selalu berkutub antara relasi kuasa dengan relasi. Kalau kita melihat relasi kuasa, maka hubungannya adalah logikanya adalah mesti hubungan manusia itu selalu kalau tidak didominasi ya mendominasi. Gitu. Itu relasi kuasa. Nah, kemudian ada relasi etis. Beda kalau relasi etis. Kalau relasi etis itu ya seperti nilai-nilai yang tanpa pamrih gitu kan ya. Kalau kita mengenal dengan tasawuf gitulah. Ya, kita mengenal dengan spiritualitas, religiositas. Itu yang tidak ada kemudian tidak dilihat. Nah, padahal kalau kita melihat konteks keindonesiaan dalam konteks seperti kelompok komunitas-komunitas tradisionalisme Islam seperti ini, ya, kita harus menggunakan dua sudut pandang itu. Nggak bisa. Kalau kita melihat pesantren hanya relasi kuasa, itu akan dianggap nanti wah suul adab macam-macam gitu ya. Macam-macam. Karena apa? Pandangannya begitu. Kalau tidak mendominasi ya didominasi. Siapa yang didominasi? Siapa yang mendominasi? Model-model dekonstruksi kan kayak seperti itu. Nah, gitu kan. Jadi harus di balik itu tetap ada relasi etis sebenarnya. Model spiritualitas membebaskan. Ya, ada membebaskan spiritualitas etis, ada etika di sana. Nah, disinilah kemudian yang juga dilihat oleh para pengikut kepada kiai. Jadi ukuran juga relasi etis ini. Ya. Kalau yang dilihat itu hanya di sana adalah transaksional, ya, maka masyarakat itu punya filter, daya filter tersendiri. Dalam bahasa yang kasar, kayak parah ya, gitu loh. Ada filter begitu.
Tapi kalau melihat ada relasi etnis di sana yang kuat, ini kecenderungan untuk bertahan. Itu yang tidak dimiliki oleh orang Eropa. Gitu. Kajian-kajian post-strukturalis itu tidak dimiliki seperti itu. Ya. Ada satu daya ikat, bukan hanya modal-modal yang disebutkan oleh Bourdieu itu, tapi ada relasi etis yang membuat kemudian masyarakat hubungannya itu bertahan ya dengan kiai. Jadi begitu. Ada relasi etis itu. Nah, disitulah Pak Suher ukurannya. Kenapa kemudian saya kira dengan mempertimbangkan itu, kenapa kok ini bubar, kenapa kok ini bertahan, ini tidak, kayak begitu. Di samping ada relasi kuasa tadi itu, jaringan-jaringan yang dikumpulkan gitu ya, kemanfaatan secara pragmatis kiai melalui jaringan politiknya, itu kan mesti dipertimbangkan juga kan. Ya, Pak Suher kalau nggak dapat apa-apa di Nurul Jadid ya mungkin akan pergi, gitu. Harus diakui itu. Ya. Harus diakui itu. Tapi tetap ada hubungan relasi etis yang harus dibaca gitu loh. Tidak hanya itu, saya melihat juga, wah ini tokoh yang benar-benar, kalau kita menyebutnya sebagai tokoh yang mukhlis, gitu kan ya, itu relasi etis, gitu. Relasi etis yang tidak dilihat di masyarakat, lahirnya teori-teori post-strukturalis seperti itu. Bagaimana Bapak Suher? Cukup Pak Uda. Mantap. Cukup ya. Ini kurang 9 menit, barangkali ada yang masih mau diperdalam. Acus? Tadi senyum-senyum soalnya. Terpesona, Pak Jus. Cukup, Pak. Sudah membuat saya terbuka. Oke, tinggal 9 menit. Monggo Bapak Rojabi, ini apa namanya? Terakhir ya, apakah apple to apple gitu, membandingkan jamaah, ya kan? Satunya jamaah, satunya lembaga pondok pesantren, kan gitu. Ya. Jadi yang Ki Hamid ini pimpinan pondok pesantren, yang satunya jamaah gitu. Kan ini seolah-olah suatu yang sama dalam apa pernyataan-pernyataan Bapak Rojabi tadi. Kalau melihat dari masyarakat barangkali ini bisa berbeda, soalnya masyarakat itu bisa jadi dia ketika keselawatan itu dia mencari sesuatu yang berbeda kan. Ketika ingin anaknya pinter tidak akan dikirim ke Subhanul Muslimin, mungkin akan dikirim ke Nurul Jadid kan begitu. Jadi ini bukan hanya dual society, tapi masyarakat itu sudah memiliki apa namanya struktur nilai yang bisa jadi itu juga berbeda-beda di dalamnya. Jadi saya misalnya menyukai Subhanul Muslimin, tapi ketika berbicara pendidikan, anak saya akan saya kirim ke Nurul Jadid. Kan bisa jadi begitu kan Pak Rojabi. Sehingga istilah ini 300, ini banyak di komunitas itu, kan mungkin ada identifikasi lain dari Bapak Rojabi. Kalau saya mengidentifikasi, tapi saya tidak melakukan pendirian ya, hanya kemungkinan saja masyarakat yang juga cinta kepada Subhanul Muslimin itu anaknya juga ada yang sekolah di Nurul Jadid, kan begitu. Gimana Bapak Rojabi? Ya, sekali lagi dengan bukti data saja Pak Uda. Kalau misalkan semua anaknya yang ikut Subhanul Muslimin itu dimondokkan di Nurul Jadid dan akhirnya meningkat dari masyarakat, dari jumlah statistik ya, santri yang berasal dari Python itu kemudian menjadi puluhan ribu, misalkan begitu, puluhan ribu, ya itu berarti benar, gitu, benar. Ya, tapi buktinya memang masyarakat Python yang mondok di Nurul Jadid hanya 300. Kita lihat di Pedatren itu hanya 300 Terus yang di Nurul Qadim misalnya, apakah itu menjadi apa namanya mengangkat lah misalnya jumlah santri yang ada di Nurul Qadim? Karena jamaah Subhanul Muslimin kan tidak mondok itu kan. Tidak mondok. Nah, sehingga ini kan kemungkinan masyarakat itu punya space yang berbeda ketika berbicara Subhanul Muslimin dengan berbicara institusi pondok pesantren. Nah, artinya apa? Kalau kemudian mau diteruskan lagi kepada sistem ya, persoalan sistem kemudian model-model sistem. Masyarakat Python tidak menghendaki sistem, model-model sistemik, menghendaki model-model yang cair kalau begitu. Nah, tapi ini asumsi aja ini. Akhirnya jadi asumsi gitu loh. Asumsi aja. Karena apa? Model kayak Subhanul Muslim kan in group out groupnya kan cair gitu kan ya. Cair, masuk keluar terserah kan gitu kan. Nah, model ini juga kemudian bisa menjadi satu proposisi juga ya. Kalau kiai modelnya tetap, ini bisa jadi satu proposisi. Kalau kiai modelnya tetap dengan model-model yang protokoleris, ya protokoler begitu, protokoler ya, bukan protokoleris ya, model-model protokoler sulit ditemui oleh masyarakat, ini itu akan mudah ditinggalkan. Mungkin masyarakat di tempat-tempat yang lain mungkin akan mengagumi, tapi di masyarakat sekitarnya sendiri akan mudah ditinggalkan.
Karena apa? Model cara tradisional itu adalah model-model yang apa? Cair gitu kan. Tidak ada batas-batas, mereka bisa kapan saja melakukan pertemuan itu kan, enak gitu kan, santai gitu kan. Model-model tradisi kan begitu. Jadi begitu Pak Uda. Baik. Ini masih ada. Ada waktu 5 menit, Bu. Kajabi itu tidak seimbang gitu. Satunya pakai kaca riben, satunya pakai kacamata yang putih bening gitu. Artinya perbandingannya di sini antara jamaah yang Subhan Mustafa, apa namanya, Ababul Mustafa di situ sama Subhanul Muslimin, Bu. Itu enggak, iya, Subhanul Muslimin itu enggak sama kacamata yang dipakai gitu, Pak. Artinya di situ menemukan beberapa ketimpangan akhirnya. Kalau mau membandingkan pesantren Nurul Jadid dengan gaya pemimpinannya seperti ini, seharusnya ngambil pesantren juga yang seperti apa gitu ya. Kalau Subhanul Muslimin yang di situ berbasis jamaah, dibandingkan juga dengan apa namanya yang berbasis jamaah juga, sehingga hasilnya itu match gitu. Mungkin itu, Pak. Itu kalau pakai kuantitatif, Bu. Gitu ya. Itu kalau kuantitatif perbandingannya kan gini, Bu. Kuantitatif yang dipakai berdasarkan data ya. Karena data yang dipakai, data di situ basicnya sebagai pesantren sama data yang basicnya dari jamaah kan seperti itu. Yang Anda pelontarkan tadi kan kuantitatif kan? Bukan, kualitatif. Ya, kualitatif. Maksudnya berbasiskan data gitu kan ya. Datanya seperti ini. Berbeda sehingga menghasilkan paradigma, menghasilkan kesimpulan yang berbeda juga gitu. Oke. Kalau perspektif yang saya gunakan sama ya, dengan menggunakan perspektifnya strukturalisme generatif. Jadi kacamatanya sama. Gitu. Hanya objeknya yang kemudian yang dibandingkan berbeda. Tapi di sini bukan objek sebutannya, adalah subjek gitu kan. Yang dibandingkan berbeda. Nah, saya sampaikan tadi, yang saya gunakan adalah model penentuan sampling kalau dalam bahasa kuantitatif ya. Penentuan samplingnya itu atau penentuan subjeknya itu dengan model replika. Nah, itu bisa dilihat nanti di bukunya Robert Kayin ya, dengan model replika. Bagaimana model replika itu? Model replika itu adalah model multikasus. Ya, multikasus artinya mengambil kasus yang berbeda-beda. Jangan mengambil kasus yang sama. Yang itu bisa terjadi di lingkungan lain. Maka direplikasi dalam satu ruangan. Nah, itu terjadi di Python. Ada model yang sama kita singkirkan. Yang sama itu kita singkirkan. Kalau pesantren kan sama. Model replika begitu. Seperti sama juga dengan kalau kita ingin membandingkan, ya bandingkan antara sekolah unggulan dengan sekolah unggulan, misalkan begitu. Jangan membandingkan sekolah unggulan dengan sekolah yang tidak unggulan. Nah, yang ingin kita lihat bagaimana cara interaksi di sana, kok bisa ya kemudian masyarakat itu kecenderungannya menganggap unggulan itu sebagai sekolah yang elit, bonafit, dan kemudian menimbulkan citra identitas dan sebagainya. Yang sekolah yang tidak unggulan bagaimana? Seperti itu maksudnya, gitu ya. Bisa dipahami ya maksud saya. Jadi model replika itu begitu. Model konteks, metode replika, penentuan subjek penelitiannya itu seperti itu, membandingkan secara multikasus dari hal-hal yang berbeda untuk dilihat bagaimana ketimpangannya, misalkan kalau menggunakan model kuasa relasi kuasanya Bourdieu, ketimpangannya bagaimana di situ. Jadi begitu. Habitusnya bagaimana misalkan. Jadi begitu. Jadi ini bukan studi komparatif, bukan loh Bu ya. Bukan studi komparatif. Mantap. Baik, saya kira sudah cukup ya. Terakhir, saya persilakan untuk Bapak Rojabi untuk membuat closing statement. Oke. Monggo Bapak Rojabi. Baik. Closing statement-nya adalah kalau pemimpin tradisi ingin terus bertahan, maka cintailah tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Karena disitulah struktur objektif terbentuk yang kemudian menghargai terhadap para kiai. Jadi begitu. Begitu saja Pak Uda. Terima kasih Bapak Rojabi sudah bersedia. Memang dokter beneran Pak Rojabi. Menjelaskan ya atau memaparkan materi yang telah di-share sebelumnya. Ya, terima kasih kepada para dosen, Pak Cus, Muali, Bapak Dr. Yakin, Ibu Zakia, Bapak Tirmidzi, Pak Saiza, dan Bapak Furkon, dan Bapak-Bapak yang lain ini
yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih juga kepada audien yang lain, mahasiswa tadi banyak yang bergabung. Kita akan jumpa lagi di webinar mendatang, insya Allah Kamis 2 minggu lagi dengan topik yang berbeda tentunya. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sama-sama Pak. Masukan-masukannya.